Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 8 April 2021, berjudul Diubahkan oleh Pembaruan Hati. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pena Inspirasi menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, diubahkan oleh pembaruan hati, sebagai bukti seseorang sudah diubahkan oleh anugerah Allah adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang telah diubahkan oleh pembaruan hati bila mana ada pertobatan yang sungguh-sungguh dan usaha yang tekun dari orang itu. Mereka yang mengkorup tubuh mereka tidak bisa menikmati perkenan Allah sampai mereka dengan sungguh-sungguh bertobat, membuat pembaruan atau reformasi menyeluruh, dan kesucian yang sempurna dalam takut akan Tuhan. Kedua, seseorang telah diubahkan oleh pembaruan hati bila mana orang itu sudah bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri yang akan memperkuat atau menambah harga dirinya dengan menyibukkan pikiran dan badannya dalam pekerjaan yang berguna. Mereka yang berusaha mengadakan pembaruan harus disediakan pekerjaan. Janganlah seseorang yang sanggup bekerja harus diajar mengharapkan makanan, pakaian, dan pemondokan secara cuma-cuma. Demi kepentingan mereka sendiri, serta demi kepentingan orang lain, beberapa cara harus dibuat dengan mana mereka boleh mengembalikan sejumlah yang mereka sudah terima. Doronglah setiap usaha ke arah bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Ini akan memperkuat rasa harga diri dan kebebasan yang mulia. Menyibukkan pikiran dan badan dalam pekerjaan yang berguna adalah penting sebagai pengaman terhadap pencobaan. Ketiga, seseorang telah diubahkan oleh pembaruan hati bila mana orang itu telah mengadakan pembaruan lewat menguduskan imajinasi dan mengekang dirinya untuk tetap tinggal hanya pada perkara-perkara yang murni dan mengangkat hatinya dalam perkara surgawi. Tugas pertama mereka yang mau mengadakan pembaruan ialah menguduskan imajinasi. Jika pikiran dituntun pada arah yang jahat, maka pikiran itu harus dikekang untuk tetap tinggal hanya pada perkara-perkara yang murni dan mengangkat. Bila mana dicobai untuk menyerah kepada imajinasi yang korup, larilah kepada tahta kasih karunia dan mintalah kekuatan dari surga. Dalam kekuatan Allah, imajinasi bisa didisiplin untuk tetap tinggal pada perkara-perkara yang murni dan yang surgawi. Keempat, seseorang telah diubahkan oleh pembaruan hati bila mana orang itu mau mempelajari pelajaran pembaruan kesehatan dan melakukan kebiasaan hidup sehat yang dapat menolong pembentukan tabiatnya untuk kehidupan di masa yang akan datang. Banyak orang yang merusak watak mereka dengan cara makan yang salah. Kita harus sebagaimana hati-hatinya mempelajari pelajaran pembaruan kesehatan, demikian juga pelajaran kita disediakan dengan sempurnanya, karena kebiasaan yang kita gunakan dalam bidang ini menolong membentuk tabiat kita untuk kehidupan di masa yang akan datang. Adalah mungkin bagi seseorang merusak pengalaman kerohaniannya oleh penggunaan perut yang salah. Kelima, seseorang telah diubahkan oleh pembaruan hati bila mana orang itu tetap dalam kuasa ilahi dan hidup Kristus menjadi kuasa yang menguatkan dalam hidupnya melawan pencobaan. Terpisah dari kuasa ilahi, tidak bisa dilakukan pembaruan yang sejati. Rintangan manusia melawan kecenderungan alami dan yang dipupuk adalah bagaikan beting melawan aliran air yang deras. Hanya dengan hidup Kristus menjadi kuasa yang menguatkan dalam hidup, kita bisa melawan pencobaan yang menyerang kita dari dalam dan dari luar. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.